Bisa langsung dimulai aja yang presentasi. Tes yang presentasi langsung Ya, mulai. Ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terdengar suara saya? Ya, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan ilmu yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua, teman-teman dan dosen. Salawat serta salam, mari kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Langsung saja kita masuk ke presentasi. Kami dari kelompok 5 yang bernamakan 1. Bagas Imam Samudra, 2. Kevin Doni Kesuma, 3. Melia Adisti, dan yang terakhir Ibnu Akbar Kirbiantoro yang akan membahas Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Oke. Materi pertama akan dibacakan oleh Ibnu Akbar Kirbiantoro. Kepada Saudara Ibnu, dipersilakan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini. Pancasila harus didudukan secara profesional bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem kepribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap berlaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing, dengan memerlukan sesuatu hal dengan sebagaimana semestinya. A. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembangkan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Membangun iptek harus berdasarkan kepada usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Yang C. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh
dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik, dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga masyarakat juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam, yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ibnu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Meilia Adisti. Kepada Saudari Meilia Adisti, dipersilahkan. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Apa lagi? Apa itu bacaan? Pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pluralitas nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat
dengan politik global, ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudari Melia Disti. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudara Bagas Imam Samudra. Kepada Saudara Bagas Imam Samudra, dipersilahkan. Bagas, on mic Bagas. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat, Western oriented. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana. Lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian masyarakat Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Sifat itu kini mulai tergerus dan digantikan sifat individualis, dehumanis, pragmatis, dan cenderung sekuler. Kearifan lokal yang menjadi simbol di berbagai daerah kini digantikan oleh gaya hidup global seperti gotong royong, digantikan dengan individualis, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup mewah. Solidaritas sosial digantikan semangat individualis. Musyawarah mufakat diganti dengan voting. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi atau iptek, pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia.
haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, ilmu dan teknologi, hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Baik, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datang dari kami, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, kami buka tanya jawab tapi melalui WhatsApp dikarenakan waktu Zoom sudah sangat dikit. 2 menit lagi akan kelar, maka kami pindah ke WhatsApp. Demikian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di WA ya kawan-kawan. Mohon ditanyakan. Siap. Terima kasih. Langsung move di LMS. Baik, Bu. Baik, Bu. Bisa nggak?